dan bersukaria, turut semua ke Betlehem. Marilah pandang Tuhan bala sorga, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Sang Raja. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Oh, hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung lahirnya Al-Masih, Al-Masih. Oh, 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 Dia muliakan Tuhan. Dia muliakan Tuhan. Muliakan Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. I say we wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. It's Christmas time. Let's celebrate. Yeah. Dikasih Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah, kita bersyukur karena dalam pimpinan Tuhan kita boleh masuk di minggu yang terakhir di tahun 2021, dan khususnya hari ini kita sama-sama akan memperingati ibadah Natal. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur Tuhan karena penyertaan Tuhan yang begitu sempurna bagi kehidupan setiap kami di tahun 2021 hingga pada saat ini. Tuhan, kami boleh ada di penghujung tahun ini dan kami boleh bersuka cita memperingati kelahiran Yesus 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu nyata, kasih-Mu ajaib bagi kehidupan setiap kami. Pada sore hari ini Tuhan, kami mau memuji Tuhan, kami mau meninggikan Tuhan. Biarlah sukacita Natal itu boleh bergelora di dalam hati kami. Pujian kami boleh dinaikkan dengan ucapan syukur kami yang di tempat ini. Kami yang ada di rumah boleh mengalami lawatan Tuhan. Berkati setiap peralatan jaringan yang kami gunakan, jaringan yang ada di rumah semuanya Tuhan. Tuhan yang memberkati untuk membawa kami menikmati hadirat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, saudara sekasih. Kita mau naikkan pujian, kita mau katakan kesukaan bagi dunia karena Yesus telah lahir di dalam dunia 2000 tahun yang lalu. Haleluya. Mari kita bertepuk tangan sama-sama. Terima kasih Tuhan karena Kau telah lahir 2000 tahun yang lalu. Kami bersuka. Terima kasih Tuhan. Kesukaan bagi dunia, penebus telah datang di hati ini kepadanya, sekalian nyanyilah
Sekalian nyanyilah, sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyi. Sekalian nyanyilah, sekalian orang bernyanyilah. Kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia, kesukaan bagi dunia. Dan bagi Tuhan Allah kita, pada malam hari ini Tuhan, kami mau merayakan kelahiran-Mu 2000 tahun yang lalu. Kami bersyukur karena Engkau rela hadir di dalam dunia. Rayakan Yesus, rayakan, Naikkan pujian ini. rayakan Yesus, rayakan. Yes Lord, terima kasih Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan-Mu Yesus. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir. Dia lahir, dia hadir dan turun ke dunia. Dia lahir, dia hadir. Marilah rayakan kehadiran Tuhan kita. Mari saudara, Natal bicara tentang kelahiran Tuhan Yesus di dunia. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Rayakan Yesus, rayakan. Kasih Tuhan. Rayakan Yesus, rayakan. Dia lahir. Dia lahir, dia hadir dan turun ke dunia. Dia hadir, marilah rayakan kehadiran Tuhan kita. Dia lahir, dia hadir dan turun ke dunia. Dia lahir, dia hadir, marilah rayakan, marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. Terima kasih. Mari kita sambut Sang Raja. Mari kita sambut Sang Raja. Puji namanya sore ini, saudara. Puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Yesus, Yesus, Yesus namanya. Mari kita sambut Sang Raja. Sambut Sang Raja. Mari kita puji namanya. Dia yang maha mulia, Dia yang maha kuasa. Namanya Yesus, Yesus, Yesus namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, puji
mulia namanya. Puji Hosana, puji Hosana, Hosana, mulia namanya. puji Hosana, mulia namanya. Puji Hosana, mulia namanya. Haleluya. Marilah rayakan, Marilah rayakan, marilah rayakan kelahiran Tuhan kita. beri kemuliaan bagi Tuhan Allah kita. Jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk. Kita percaya bahwa kelahiran Tuhan itu punya maksud dan rencana buat setiap Amin. kita. Karena kasih-Nya begitu besar buat setiap kita, Dia mau turun dari surga yang luar biasa untuk datang buat setiap kita, untuk memberikan hidupnya. Tuhan Yesus adalah kado terbaik buat kita, dan saatnya kita buat jadi kado yang terbaik buat Tuhan, yang mempersembahkan hidup kita yang berkenan di hadapan Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, Natal kita rayakan setiap tahun, tapi marilah Natal kali ini ada sesuatu yang membuat hati kita terpaut kepada Tuhan dan kembali kepada Tuhan, membuat kita semakin mengerti isi hatinya Tuhan, mengerti bahwa apa yang Dia perbuat buat setiap kita adalah sesuatu yang besar, karena kasih-Nya yang besar juga buat setiap kita. Kami percaya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Kami menaikkan pujian ini dan mengingat betapa besar kasih-Nya Tuhan buat setiap kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Jangan turun yang ilahi, Raja damai telah lahir dengan rencananya di dalam dunia. Putra Tunggal Maha Kudus, satu-satunya penebus ke dunia sebagai jawaban. Mari katakan sama-sama, Juru Selamat, Juru Selamat Dia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang kekal. Amasya Maha Mulia, penuh kuasa sempurna, sungguh layak terima segala pujian. Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupan yang sama. Jemaat untuk bangkit berdiri, katakan Juru Selamat dunia, Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita, terima kehidupannya. Mari jemaat katakan Juru Selamat dunia, Kristus Tuhan, Juru
sangat kami Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih. Mari kami ucapkan syukurmu. Mari kami ucapkan syukurmu kepada Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami Terima kasih Yesus. Engkau baik Tuhan. Engkau mulia Tuhan. Engkau ajaib Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Juru selamat dunia, Kristus Tuhan. Dia firman yang jadi manusia, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal, bawa pengharapan, bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kemudian katakan dia bawa pengharapan buat setiap kita. Bawa pengharapan bagi kita. Terima kehidupan yang kekal. Kami berterima kasih Tuhan, karena Yesus kami punya pengharapan setiap hari dalam kehidupan kami Tuhan. Gak ada hal yang luput dari pandangan Tuhan. Tangan Tuhan yang selalu menolong dan menopang kami Tuhan. Bahkan di dalam keadaan tertekan sekalipun Tuhan, bahkan seakan-akan tidak ada jalan buat setiap kami Tuhan, Engkau yang memberikan pengharapan buat setiap kami. Terima kasih buat kedatangan Engkau. Terima kasih buat karya penebusan Tuhan yang luar biasa. Saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, kami mau buka hati kami biar Roh Kudus yang memimpin setiap kami, berikan hikmat buat setiap kami untuk mengerti setiap perkataan yang dikatakan oleh hamba-Mu. Urapi hamba-Mu, lidah bibirnya, biar setiap perkataan Tuhan boleh sampai kepada kami Tuhan, yang maksud Tuhan boleh sampai kepada kami Bapa, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Kami serahkan firman Tuhan pada sore hari ini dan kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus, haleluya, puji Tuhan, amin. Saudara Jemaat GCC, saya bersuka cita dan sangat senang. Saya bersuka cita dan sangat senang bisa bersama dengan Jemaat CCC untuk kita memperingati kelahiran Juru Selamat kita. Ya, bagi saudara yang ada di Zoom meeting atau di media lain, ya, saya nggak tahu platform apa yang digunakan, tapi saya percaya apapun platform yang kita gunakan, selama hati kita rindu untuk mengalami Tuhan, Tuhan pasti jamah kita. Bagi saudara juga yang hadir di sini, Tuhan memberkati kehadiran saudara. Nah, Bapak Ibu, kita akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan di Natal ini dengan tema meninggalkan surga dan ditolak dunia. Meninggalkan surga terus ditolak dunia. Wow, ini sesuatu yang sangat, kayaknya kalau kita baca sekilas, waduh, ini kayaknya tragis gitu ya saudara ya. Ini kayaknya kok, aduh, udah ninggalin surga, ditolak dunia gitu loh. Kalau anak-anak muda istilahnya gini, udah tinggalin rumah, ditolak teman lagi. Kayaknya, wah, menghadapi sebuah pergumulan yang berat. Tapi itulah yang dialami Tuhan kita Yesus Kristus. Dia tidak mempertahankan kealahannya, dia meninggalkan tahta kemuliaannya, dia mengambil rupa hamba dan menjadi sama dengan manusia.
Tapi ketika dia meninggalkan tahtanya, meninggalkan surga, dunia menolak dia. Itu sesuatu yang berat yang Yesus Tuhan kita alami, saudaraku. Itu bukan hal yang mudah. Nah, saudara tahu, kalau kita bicara tentang tema ini, saudara, ini ninggalin surga, ditolak dunia. Ini nggak ada obat penawarnya selain ketulusan kasih. Itu obat penawarnya, saudara. Meninggalkan surga, terus datang ke dunia, dunia nolak. Obat penawarnya cuma satu, ketulusan kasih. Dan itulah yang Yesus lakukan buat kita. Nah, saudaraku, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan dalam Yohanes pasal 1 ayat yang ke-10 sampai ayat yang ke-12. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kita melihat ayat-ayat kebenaran firman Tuhan ini. Yang jadi fokus kita adalah di ayat yang ke-11, ya. Tapi saya akan mulai dari ayat yang ke-10 dan kemudian kita akhiri dengan ayat yang ke-12. Alkitab bilang ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ini karena akibat dosa. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini akibat hubungan yang rusak. Dosa itu mengakibatkan hubungan kita rusak dengan Tuhan. Kemudian tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ya, Tuhan gak paksa, tapi Tuhan menawarkan kasih karunia dan anugerah. Jika saudara dan saya mau merespon kasih karunia dan anugerah itu, saudara akan mengalami pemulihan hubungan. Jadi ada akibat dosa sehingga dunia gak kenal dia. Ada akibat hubungan yang rusak sehingga orang-orang milik kepunyaannya gak nerima dia. Tapi kemudian ada sebuah tawaran dari surga, yaitu anugerah, kasih karunia. Dan jika saudara dan saya mau menerima tawaran itu, inisiatif Allah itu, kita nggak punya kemampuan untuk berinisiatif dalam hal memulihkan hubungan kita dengan Allah. Karena kita sudah jatuh dalam dosa, terjerembab dalam dosa, terpuruk dalam dosa. Kita nggak mungkin bisa memulihkan itu. Sekalipun kita punya inisiatif, kita nggak punya kemampuan untuk itu. Tapi puji nama Tuhan, Tuhanlah yang punya inisiatif untuk memulihkan hubungan itu. Nah, sekarang bagaimana respon saudara dan saya? Apakah saudara mau menerima tawaran anugerah itu? Tawaran kasih karunia itu? Atau lebih tepatnya kita hubungkan dengan tema kita, apakah saudara dan saya mau merespon ketulusan kasih Allah itu? Wow, saudara, ini ketulusan kasih Allah ayat 11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Ini ketulusan kasihnya. Dia tulus, sungguh-sungguh tulus. Dia mau sebetulnya milik kepunyaannya menerima dia. Tapi ya namanya hubungan rusak. Milik kepunyaannya nggak bisa nerima dia, nggak nerima dia. Ada hubungan yang rusak. Dan luar biasa saudaraku, hubungan yang rusak itu dipulihkan bagai bapa dan anak di ayat yang ke-12. Ini hubungan yang dekat sekali. Tetapi semua orang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ketika saudara merespon ketulusan kasih Allah, saudara jadi anak-anaknya dan dia jadi bapa saudara. Ini hubungan yang dekat sekali. Ini hubungan yang paling dekat, bapa dan anak saudara. Luar biasa. Seperti bapaknya, begitulah anaknya, kan gitu saudara. Ya, seperti bapaknya, seperti anak, seperti bapaknya, begitulah anaknya. Artinya apa? Artinya ada hubungan yang sangat dekat antara bapak dan anak. Oke, fokus kita sekarang ke ayat yang ke-11. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Perhatikan kata datang. Sekali lagi, ini inisiatif Tuhan, ini inisiatif Allah, saudara. Dia datang dan dibicara tentang ketulusan kasihnya.
Oh, sebetulnya dia sudah dilukai, saudara, dan saya sudah memberontak, saudara. Dosa memisahkan saudara dan saya dengan Tuhan. Tapi dia datang, dia berinisiatif. Ini bicara tentang ketulusan kasih Allah. Natal tuh apa sih? Simple, jemaat GCC. Natal adalah ketulusan kasih Allah. Ketulusan kasih Allah. Saudara tolak, dia nggak kecewa. Saudara terima, dia bersuka cita. Saudara tolak hari ini, dia tunggu saudara. Saudara nggak nerima di hari ini, dia tunggu saudara. Tapi ngapain saudaraku buat Tuhan menunggu? Saudara dibikin nunggu enak nggak? Saudara dibikin nunggu enak nggak saudara? Nggak enak kan saudara? Yuk jangan bikin Tuhan nunggu. Tawaran kasih karunia dan anugerah ini, ketulusan kasih Allah ini, yuk kita responi dengan benar. Saudara, ketulusan itu ujiannya adalah penolakan. Ya, dia meninggalkan sorga dan ditolak oleh dunia. Tapi Tuhan kita punya ketulusan hati, ketulusan kasih yang luar biasa. Memang ujian ketulusan itu adalah penolakan. Ujiannya. Tapi saudara, upah ketulusan itu adalah perkenanan. Wow, perkenanan. Makanya gak heran, Bapak itu saudaraku bilang gini sama Yesus, ialah anak yang kukasihi, dan kepadanya lah aku berkenan. Kenapa Bapak berkenan kepada Yesus? Karena Yesus punya ketulusan kasih. Saya berdoa bagi semua kita yang sudah mengalami kuasa Natal, yuk kita juga mau merespon ketulusan kasih Allah itu. Dan kita mau juga memanifestasikan ketulusan kasih kita kepada Allah. Sadari bahwa ketulusan kasih Allah itu luar biasa atas saudara dan saya. Dan mari kita yang sudah mengalami kuasa Natal, yang kata Ibu Gembala tadi, bukannya sekedar rutinitas, setiap tahun kita lakukan ini. Hari ini kita mau bikin beda. Natal kita adalah Natal yang bicara tentang respon besar dari hati kita terhadap ketulusan kasih Allah. Dan bukan hanya respon, kita juga mau mengekspresikan, mempersembahkan ketulusan kasih kita juga kepada Allah. Memang ujiannya adalah penolakan. Tapi upahnya adalah perkenanan. Dan itulah yang Yesus lakukan. Itu yang Yesus kerjakan. Ada banyak orang Kristen, saudara, kecewa kepada Tuhan karena dosanya, karena doanya Tuhan jawab tidak. Tapi dengar Bapak Ibu, kalau doa kita dijawab tidak oleh Tuhan, itu pasti untuk kebaikan kita. Kalau saudara punya ketulusan kasih kepada Tuhan, doa saudaramu dijawab ya, doa saudaramu dijawab tunggu dulu, doa saudaramu dijawab tidak sama Tuhan, kita akan tetap mengasihi Tuhan. Amin. Karena kita punya ketulusan kasih itu, saudara. Sama seperti Tuhan, dia punya ketulusan kasih itu. Dia tinggalkan sorga, dunia nolak dia. Gak ada masalah. Gak problem. Yesus tetap mencintai kita. Yesus tetap mengasihi dunia ini. Dia menunggu siapa yang mau menerima anugerah dan tawaran kasih karunia. Luar biasa. Upahnya perkenanan. Upah ketulusan adalah perkenanan, saudara. Seperti Bapa berkenan kepada Yesus. Apa sih perkenanan itu? Perkenanan itu sederhana. Ya, kita panggil Bapak Gembala boleh ya? Ya, mana Bapak Gembala? Boleh maju ke depan Bapak Gembala. Ini perkenanan nih, saudara. Ini perkenanan ya. Jika berkenan Bapak Gembala boleh duduk. Jongkok. Jika berkenan Bapak Gembala boleh jongkok. Oh, berat, tapi mau sebetulnya ya. Nah, ini berkenan ini saudara. Ini Bapak Gembala, saudara berkenan sama. Jika berkenan boleh Bapak Gembala berdiri lagi. Nah, ini berkenan. Jadi kisah tadi ini yang singkat ini bicara perkenanan. Perkenanan Bapak Gembala saudara ke saya tadi. Jika berkenan Bapak Gembala boleh angkat tangan kanan. Nah, ini gampang. Gak ada alasan ukuran badan ini. Jika berkenan Bapak Gembala turunkan tangan. Wow. Nah, ini saudara. Ini Bapak Gembala saudara lakukan perkenanan sama saya. Ya kan? Apa sih artinya perkenanan itu? Tuhan deal, Tuhan agree dengan cara hidup kita. Dia deal, dia agree dengan apa yang kita kerjakan. Makanya orang yang ada dalam perkenanan, apa yang dikerjakan, diperbuatnya berhasil dan beruntung. Tapi apa yang dikerjakan dan diperbuatnya
pasti memuliakan Tuhan. Pasti tujuannya untuk memuliakan Tuhan. Jika, ini anggaplah Tuhan ya, yang cocok Tuhan kan Bapak Gembala Saudara ya. Jika Tuhan berkenan, nah ini saya dapat perkenanan Tuhan nih. Jika Tuhan berkenan, saya mau melakukan perjalanan. Tapi perjalanan saya tuh penuh dengan hujan, dengan badai. Jika Tuhan berkenan, saya mau melakukan perjalanan. Bilang Pak Gembala, saya berkenan. Saya melakukan perjalanan, tapi hujan. Bapak Gembala kemudian ambil itu payung. Saudara, jadi dia agree dan deal, tapi dia juga melengkapi saya. Lucu loh, dikasih payung. Udah, saya yang pegang sendiri, tapi disediain sama Tuhan gitu. Waduh. Nah, ini saudara. Jadi saya bilang, saya mau melakukan perjalanan. Tuhan bilang, aku berkenan kepada perjalananmu. Tapi hujan, badai, dikasih payung sama Tuhan. Terus saya mau melakukan perjalanan, tapi kemudian panas terik. Tuhan, berkenankah Tuhan aku melakukan perjalanan ini? Ya, perkenananku atas Engkau. Tapi panas terik. Tiba-tiba ada topi. Pakai topi, terhindar dari panas terik. Ini sesuatu yang luar biasa. Jika Tuhan berkehendak, berkenan, saya melakukan perjalanan Tuhan. Tapi perjalanan yang saya lalui adalah padang gurun. Waktu saya berjalan, dibekelin air mineral, saudara. Perkenanan itu dealnya Tuhan kepada apa yang kita kerjakan. Dia bukan hanya deal, dia bukan hanya agree, dia bukan hanya setuju, tapi dia melengkapi kita. Amin. Haleluya. Terima kasih Pak Gembala, terima kasih. Ketulusan kasih itu upahnya perkenanan. Makanya gak heran saudara, Tuhan Yesus waktu masih hidup di dunia ini 3,5 tahun, dia ngalami kelengkapan surgawi. 5 roti 2 ikan, hanya bilang bersyukur sama Bapa, itu bisa kasih makan 5.000 orang. Gak panik, gak gelisah, karena dia diperkenan oleh Bapa. Mau diperkenan oleh Tuhan? Kalau saudara mau diperkenan oleh Tuhan, punyalah ketulusan kasih. Persis seperti Allah punya ketulusan kasih kepada saudara dan saya. Pahamilah ketulusan kasih Allah. Sekarang, punyalah ketulusan kasih itu. Saudara, kita akan lihat sekarang. Dalam Matius pasal 22 ayat 36-37. Ada pertanyaan. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Kata murid-muridnya. Yesus bilang, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kasihilah. Saudara tahu nggak? Apa yang dimaksud Yesus dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu? Saudara tahu nggak maksudnya apa itu? Yesus mau bilang begini. Ya, kamu pasti bisa mengasihi Allah. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Kenapa? Karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ya, bisa. Jadi kan orang nanya nih, hukum yang terutama itu apa? Ya ini hukum yang terutama. Bisa nggak kita mengasihi Allah dengan segenap hati, segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita? Nggak bisa. Kalau Allah nggak mengasihi kita terlebih dahulu. Tapi 1 Yohanes 4 ayat 19 bilang kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Itu bunyi ayat 1 Yohanes 4 ayat 19. Dan kemudian saudara ditambahin. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah kalau kita ringkaskan ini saudara, ini bicara tentang ketulusan kasih. Ayat 36-37 itu ketulusan kasih kita kepada Allah. Jadi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi itu bicara tentang ketulusan kasih kita kepada Allah. Kemudian di ayat yang ke-39, kasihilah semua manusia seperti dirimu sendiri. Itu ketulusan kasih kita kepada sesama kita. Yuk di momen ini kita mau belajar untuk punya ketulusan kasih kepada Allah dan juga punya ketulusan kasih kepada sesama. Kenapa kita bisa melakukan itu dan kita mau merindukan itu, kita mengharapkan itu? Ya, karena dia pribadi yang hebat itu, Allah kita sudah terlebih dahulu mengasihi kita dengan ketulusan kasih-Nya.
Mari kita respon ketulusan kasih Allah itu. Kita punya ketulusan kasih terhadap Allah. Jadi orang Kristen yang gak cengeng. Jadi orang Kristen yang gak sedikit-sedikit Tuhan harus kasih, sedikit-sedikit Tuhan harus kabulkan. Kita punya ketulusan kasih. Dan ujiannya adalah penolakan. Terkadang Tuhan gak kasih apa yang kita minta. Terkadang Tuhan bawa kita ke tempat yang kita gak mau. Terkadang apa yang kita harapkan justru Tuhan gak buat itu jadi kenyataan dalam hidup kita. Yuk kita punya ketulusan kasih. Natal ini mengingatkan kita supaya kita gak jadi jemaat-jemaat atau umat-umat Tuhan yang cengeng dan manja. Punya ketulusan kasih terhadap Allah. Dan punya juga ketulusan kasih kepada sesama. Lagi-lagi ujiannya penolakan. Sudah bermaksud baik, sudah bermaksud menyatakan kasih, tapi orang tolak saudara. Orang punya asumsi yang gak benar untuk saudara. Gak apa-apa, saudara gak boleh sakit hati. Kita gak kecewa. Orang tulus tuh gak kecewa, saudara. Orang tulus tuh gak sakit hati. Natal ini, saudara, bicara tentang tema yang luar biasa. GCC ini ngambil tema yang luar biasa. Meninggalkan surga, ditolak dunia, saudara. Ini kalau gak punya ketulusan kasih, sakit hati. Tuhan murka sama dunia ini. Tapi dia tidak melakukan itu. Saya teringat dengan kesaksian dari anak rohani saya. Saya berkesempatan untuk mengunjungi dia. Tahun 98 saya praktek di Magelang. Di satu gereja. Nah, di masa saya praktek, saya diizinkan untuk melayani retreat sebuah sekolah. SMA Negeri 1 Magelang. Ya, di Jawa Tengah ini salah satu sekolah terbaik. Ada satu siswa dari desa di Temanggung, karena dia keterima di SMA 1 Magelang, ya karena sekolah ini bagus, dia ngebelain pindah kos di Magelang demi untuk bisa sekolah di SMA Negeri 1 Magelang ini. Dia sekolah di situ. Kemudian saudara, sekolah itu bikin retreat. Di gereja tempat saya praktek, saya yang diutus sama ada teman perempuan, seorang pengerja juga tamatan dari sekolah kitab. Karena memang ada siswi di sana. Jadi selain ada siswa, ada siswi. Jadi siswa dan siswi itu harus dilayani oleh pengerja yang laki dan perempuan. Jadi saya dengan teman saya ini, kita melayani. Ya, kita persiapan materi, tentu persiapan hati. Kemudian retreat itu berjalan. Waktu retreat itu berjalan, saudara, saya dikasih rundown dan kemudian panitia bilang begini, Om, ini Om ya, nanti Om sampaikan firman 45 menit. Saudara, saya mengalami sesuatu yang luar biasa di retreat itu. Sebelum saya menyampaikan firman, saya sudah mengalami sesuatu yang luar biasa di retreat itu. Mereka punya hati yang haus. Saya percaya Tuhan melihat hati yang haus. Tuhan tuh melihat hati yang rindu, saudaraku. Tahu, saudara, bagaimana cara supaya Tuhan bekerja dalam hidup saudara dengan dahsyat? Punya hati yang rindu sama Tuhan. Punya hati yang haus. Saya buktikan itu di retreat ini, saudara. Nah, waktu saya kemudian diberi kesempatan untuk menyampaikan firman, saya hanya sanggup menyampaikan firman 15 menit. Setelah itu saya tenggelam bersama mereka di hadirat Tuhan. Semua acaranya jadi nggak sesuai dengan rundown dan rencana, saudara. Itu Roh Kudus intervensi, saudara. Nah, satu anak ini yang namanya Monfi ini, saudara, Monfi Ade Chandra. Monfi ini, saudaraku, tiba-tiba menari di ruangan itu. Dia menari, saudaraku. Dia naik ke kursi, dia turun dari kursi, dia naik lagi ke kursi, dia turun dari kursi. Dia betul-betul menari dengan indah dan tidak ada kecelakaan sama sekali. Itu kursi juga gak ada yang jatuh, saudara. Dia benar-benar menari seperti dikendalikan oleh sesuatu dalam dirinya. Wow, indah banget suasana itu, saudaraku. Saya gak pernah lupa sampai hari ini. Itu ceritanya air mata, yang main piano juga udah, piano itu udah banjir sama air mata. Nyembah Tuhan aja kerja kita waktu itu, saudaraku. Udah sesi itu hanya 15 menit dan selebihnya kita nyembah Tuhan. Sejak itu, Monfi ini kemudian, saudaraku, memutuskan untuk bergereja di tempat saya praktek. Ringkas cerita, saya selesai praktek di situ, saya pelayanan di Bandung. Kemudian, saudaraku, dia datang sama papanya, Pak, orang desa nih, saya ingin jadi pendeta, Pak. Oh, yang pendeta ya piye kok jadi pendeta. Jadi piye, Pak? Jadi polisi we. Kamu daftar aja Akpol. Jadi pendeta itu, aduh. Makan apa nanti kamu jadi pendeta? Padahal makan nasi loh pada jadi pendeta itu. Saya jadi pendeta nggak makan kawat loh. Ya, makan nasi juga. Tapi ya udah, akhirnya dia tes Akpol nggak lulus. Ya udah, tes Akmil aja, tes Akmil, nggak ada koneksi, nggak ada relasi, nggak ada duit, saudara. Dia tes murni, keterima dong dia di Akmil. Dia keterima di Akmil, saudaraku, dengan salah satu peserta seleksi yang bagus urutannya.
Akhirnya dia berkarir di TNI. 4 bulan lalu saya berkesempatan ke Makassar. Dia beberapa kali ke Bandung, tapi jarang ketemu saya karena urusan sekolah di Sesquad dan sebagainya. Tapi ringkas cerita, 4 bulan lalu saya ke Makassar, saudara. Dan waktu saya ke Makassar, saya sebelumnya telepon, Monfi, kamu ada di mana sekarang, tugas di Makassar? Waduh, pas, ini si Kesia keterima di Sekolah Tinggi Pariwisata Makassar dan sebagainya. Saya bilang, bisa tolong nggak ya, Monfi? Saya mau ke Makassar. Oke. Dia atur, saudaraku, dan saya datang ke sana. Dia sudah jadi staf administrasi, kepala staf administrasi Pangdam. Usia 39 tahun, sudah kolonel, saudara. Dan saya di sana benar-benar disediakan tempat menginap, disediakan kendaraan, tapi kendaraannya kendaraan sederhana, saudaraku. Jazz tahun 2005. AC-nya juga kadang nyala, kadang enggak. Pintunya juga kadang nutup, kadang enggak, saudara. Ya, Jazz tahun 2005, pokoknya Jazz tua lah, saudara ya. Nah, saudaraku, saya dikasih fasilitas itu sama ini Monfi ini namanya. Nah, kemudian saya menikmati itu semua, saudara. Dan beberapa hari saya diantar oleh istilahnya apa ya, staf dia lah. Saya dikasih supir juga. Tapi saudaraku, yang luar biasa nih, stafnya bilang gini, aduh Pak, saya belum pernah ketemu Kasmin, namanya Kasmin, kepala staf administrasi, yang sejujur Bapak Chandra, Monfi Adi Chandra namanya. Saya nggak pernah ketemu Kasmin sejujur dia. Soalnya ini saya dengar kesaksian dari supirnya dia yang bawa kita kemana-mana. Saya jadi terkagum-kagum dengan cerita dari Monfi ini, saudara. Sampai Pangdam terdahulu, jadi dia jadi Kasmin itu di area di era 2 Pangdam. Nah, Pangdam terdahulu itu, saudaraku, dia punya perusahaan tambang batu bara, luar biasa maju. Tapi karena beliau aktif, beliau nggak bisa praktis bisnis kan, jadi ada rekan sekerjanya gitu, saudaraku, ngerjain itu. Dan itu transaksi luar biasa, banyak uang. Dan si Pangdam ini mau pakai rekeningnya Monfi. Hanya karena apa? Saya percaya sama kamu. Itu, saudaraku, lalu lintas keuangan di rekening Monfi itu gila-gilaan, saudara. Saya nggak bisa sebut angkanya, tapi buat saya itu wow, orang bisa percayakan lalu lintas keuangan ke rekening dia. Makanya, saudaraku, banyak bank yang nelfon Monfi jadinya, nawarin jadi nasabah dan sampai, padahal itu bukan uang dia. Nah, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa, hebat sekali, saudaraku. Kisahnya pokoknya panjang. Sampai akhirnya dia melihat di area Kodam Hasanuddin itu ada satu tanah yang terbengkalai. Emang cita-citanya jadi pendeta, saudara. Terus dia ngomong sama Pangdam, dia bilang ini, lapor Pangdam, izin, saya rindu di tanah itu dibangun gereja. Apa? Dibangun gereja? Wah, saudaraku kaget komandannya. Ya sudah, karena saudaraku, Monfi ini biasanya setiap mau makan siang, ini biasanya seminggu sekali, tapi kesini jadi setiap hari, apalagi masa pandemi. Setiap makan siang itu, saudaraku, mereka kumpul, yang orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan, mereka bikin PA kecil. Setiap makan siang bikin PA kecil, berjarak, pakai masker. Pokoknya mereka antusias dan sebagainya. Dan dia rindu kemudian ada satu tempat untuk beribadah umat Tuhan yang ada di Kodam Hasanuddin itu. Boleh dilihatkan fotonya, saudara? Oke, ini ya, ini tanahnya. Tanah yang sangat tidak diperhitungkan. Memang ini tanah udah dibengkalaikan gitu aja. Tanah yang terbengkalai. Nah, ini tampak depan. Ini samping kiri. Ini samping kanan. Lihat, saudara, tanah ini nggak berbentuk. Kemudian dia mulai kerjakan dong. Kita nggak punya anggaran, kata Pangdam. Oh ya, nggak apa-apa, izin Pak. Siap dari saya pribadi, Pak. Dia bangun gedung gereja ini, saudaraku. Itu, saudaraku, pengusaha-pengusaha banyak merapat ke dia, saudaraku, karena banyak yang mau ngobrol sama Pangdam harus melalui dia. Jadi waktu saya disuggest makan sama beliau, saudara, makan di restoran itu udah ngantri-ngantri orang mau ketemu dia. Karena orang bisa ketemu Pangdam harus melalui dia, saudara. Jadi banyak lobby-lobby yang terjadi sama dia. Dia bilang gini sama saya, Om Binsar, saya hanya baru 1 kali ngarahin pengusaha dapat untung dan mengarahkan dananya harus dialirkan kemana. Hanya baru 1 kali. Selebihnya saya silakan mereka mau ambil untung, pokoknya harganya pas, Pangdam setuju, lakukan. Tapi untuk yang ini saya ngarahkan. Saya bilang gini sama kontraktor ini anak Tuhan. Kamu saya kasih proyek, ini ada proyek dari Pangdam, dari Kodam. Tapi untungnya saya minta kamu berkontribusi untuk bangun gereja. Ringkas cerita, saudaraku, ada banyak orang yang terbeban 0,5 miliar menghabiskan bangunan ini. 500 juta sudah kurang lebih. Terus dibangun. Ini yang bangun bukan pendeta loh, saudara. Ini yang bangun seorang perwira, kolonel, usia 39 tahun. Wow. Kita ke sana udah kayak begini, saudara.
Istri saya Bu Lasma nyanyilah di situ. Monvi bilang gini, tante, baru kali ini ada yang nyanyi di sini. Semerdu itu. Sebenarnya suara Ibu Lasma gak terlalu merdu. Cuman karena akustiknya belum ada kursi, belum ada apa-apa, jadi gaungnya itu loh seperti merdu. Saudara, ini jadi, udah jadi, saudara. Terus dia bilang gini sama saya, Om Binsar bantu doa ya. Saya tuh sebetulnya, rindu sekali Tuhan promosikan lagi saya. Saya bukan ingin gila-gila jabatan, tapi saya ingin lebih berkarya lebih jauh lagi. Doainlah. Sudah cukup lama sih saya jadi kasmin, udah cukup lama, 2 tahun. 2 tahun tuh ternyata buat TNI itu lama, saudaraku, di satu jenjang. Oh ya, tapi saya percaya Tuhan punya agenda. Ternyata Tuhan mau saya lama di Makassar untuk bangun gereja ini. Kayaknya kalau GCC mau bikin cabang bisa di sini. Memang dia bilang juga, Om ada kenalan gak pendeta di Makassar? Biar ada yang mengelola gereja ini. Gak apa-apa, yang penting kami bisa dilayani di sini. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, sebulan lalu kalau nggak salah, dia WA saya, dia chat, Om doakan ya Om ya, ternyata ini saya sedang dipromosi jadi komandan batalion. Wow, komandan batalion. Ini saya dapat bocoran dari supirnya. Aduh Pak, kalau Pak Chandra nanti udah jadi komandan batalion, kesananya komandan terus itu. Pokoknya udah mulai komandan aja, komandan terus. Wow, 39 tahun udah kolonel sudah. 1 strip lagi jenderal. Tapi luar biasa yang saya garis bawahi adalah dia punya ketulusan kasih kepada Tuhan yang hebat. Dia bersih, saudara. Ketulusan kasih kepada sesamanya juga luar biasa dengan membangun ini. Ini orangnya. Dan waktu dia foto ini, dia kirim tadi malam ke saya, dia sudah jadi komandan batalion. Kalau tepuk tangan jangan sendiri, harus rame-rame. Kalau tepuk tangan harus rame-rame. Gak apa-apa, yang di rumah juga tepuk tangan. Ini karya Tuhan luar biasa. Jadi 2 bulan lalu atau 2 bulan lalu dia mewacanakan itu, ternyata 2 minggu lalu saudaraku dia sudah dilantik jadi komandan batalion di Kendari. Ya, di Kendari. Tolong Om, regu tembak kami berlomba supaya Tuhan tolong juara lagi regu tembaknya, saudara. Ini luar biasa, orang yang ada dalam perkenanan Tuhan itu luar biasa, saudara. Ya, nah gimana caranya supaya kita dalam perkenanan Tuhan? Ketulusan kasih. Tapi ujiannya penolakan, saudara. Tapi nggak usah takut, Allah kita juga ditolak. Ya kan, dimulai ditolak oleh penginapan Maria waktu itu. Nggak ada penginapan yang mau menampung Maria untuk melahirkan. Kemudian setelah lahir juga ditolak oleh Herodes. Anak di bawah 2 tahun semua harus dibunuh. Coba lihat kiri kanan yang di rumah juga. Biasa ditolak. Gitu. Ya saudara. Terus kemudian saudara berdoa sama Tuhan. Saudara juga ingin doanya dikabulkan terus? Enggak lah. Ada doa memang yang Tuhan gak kabulkan. Tuhan bilang enggak. Tapi gak apa-apa. Kalau kita punya ketulusan kasih sama Tuhan, kita gak akan mundur. Kita akan terus mengasihi Tuhan. Ujian dari ketulusan kasih itu adalah apa saudara? Penolakan. Meninggalkan surga, ditolak dunia. Saudara udah ninggalin apa untuk ikut Tuhan? Yesus ninggalin surga loh saudara. Untuk saudara. Terus saudara juga pernah nolak dia lagi. Saudara udah ninggalin apa untuk ikut Tuhan? Yuk kita pahami betapa ketulusan kasih Allah itu dahsyat buat kita. Amin saudara. Ketulusan kasihnya luar biasa. Yuk respon dong ketulusan kasih Allah itu. Kita juga mau punya ketulusan kasih kepada Allah kita. Kita mau jadi kado terindah kan buat kelahiran Yesus. Tadi kan Bu Gembala singgung itu. Saya yakin tema GCC tahun ini yang Tuhan minta kado dari kita adalah ketulusan kasih kita kepada Allah dan ketulusan kasih kita kepada sesama kita. Ketulusan kasih kepada Allah, ketulusan kasih kepada sesama, saudara akan jadi orang yang mendapat perkenanan Tuhan. Kalau saudara jadi orang yang dapat perkenanan Tuhan, wow, saudara akan jadi saksi yang efektif. Saksi yang dilengkapi oleh Tuhan.
saksi yang diurapi oleh Tuhan. Saudara akan bawa banyak jiwa-jiwa kepada Tuhan. Saudara akan bertobat dari dosa-dosa saudara. Saudara akan berhenti dari perbuatan-perbuatan yang menyakiti hati Tuhan. Stop dengan itu. Kita lelah dengan itu semua. Terima perkenanan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita tundukkan kepala. Di suasana Natal yang indah ini kita mau merenung. Wow, ketulusan kasih Allah begitu luar biasa. Dia meninggalkan sorga tapi dunia menolak dia. Orang-orang miliknya, kepunyaannya, kata Yohanes 1 ayat 11, menolak dia, tidak menerima dia. Tapi barang siapa yang menerimanya diberi kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Kita mau jadi bilangan orang-orang yang tidak menolak dia, menerima dia. Jadilah anak-anak Allah. Diberkatilah setiap orang yang mendengar kebenaran firman Allah ini. Telinga yang mendengar dengan hatinya. Dan sungguh-sungguh benih firman ini dibiarkan bertumbuh dalam hatinya. Dan berbuah. Dan biar momen Natal ini menjadi momen di mana kita mengingat kembali ketulusan kasih Allah. Dan momen Natal ini juga menjadi momen yang menjadi pendorong kita, pemicu kita untuk kita mau juga memanifestasikan ketulusan kasih kita kepada Allah dan kepada sesama. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk momen yang luar biasa sore hari ini ya Tuhan. Dan kami percaya kasih Tuhan tak berkesudahan atas kami. Kami akan berjalan dalam kehidupan ini, berjalan dalam perkenanan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan berkati saudara semua. Saya serahkan kembali kepada yang bertugas. The first Noel, the angel did say, was to certain poor shepherds in field as they lay, in fields where they lay keeping their
Puji Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita akan masuk dalam penyalaan lilin. Saya mengundang untuk setiap jemaat baik yang onsite maupun di rumah, kita menaikkan pujian Malam Kudus. Mari katakan sama-sama. Malam Kudus, sunyi senang, siapa yang menyelap ayah bunda, ayah bunda yang tinggal, terus jaga anak yang maha kudus, jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam hai dunia, hai dunia, hai Efrata, terang besar, turunlah waktu terlaksana memegang, puji Allah serta nikmatnya. Lihat dunia yang gelap, ingatlah dunia. Mari kita naikkan pujian kembali dengan kudusan, mengundang untuk Bapak Gembala PDP Yusak Setiawan untuk maju ke depan, lalu didampingi oleh Bapak Pembina Pendeta Cengking Guan untuk maju ke depan, lalu saya undang juga untuk Bapak Pendeta Binsar Sagala untuk maju ke depan. Malam Kudus, sunyi senang, siapa yang menyelap ayah bunda yang tinggal, terus jaga anak yang maha kudus, anak dalam malam, anak di dalam. Sama setiap jemaat untuk bangkit berdiri, kita menaikkan pujian dikatakan, hai lihatlah di Efrata. Mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Lihatlah di Efrata, terang besar, turunlah waktu surga memegang, puji
Tuhan, kami bersyukur Tuhan, karena pada kesempatan ini kami boleh kembali diingatkan bagaimana ketulusan-Mu dalam mengasihi kami. Kami bukan orang benar, kami bukan orang yang baik. Seringkali kami menduka citakan-Mu, seringkali kekerasan hati kami melukai hati-Mu Tuhan. Tapi justru Engkau menunjukkan kebesaran kasih-Mu ketika kami tercengkram, tersesat dalam keberdosaan kami. Ampuni kami Tuhan, jika selama ini di dalam hati kami menolak Engkau yang begitu tulus mengasihi kami. Dan Roh Kudus jamah setiap hati umat-Mu, jamah setiap hati kami saat ini Tuhan. Untuk kami punya hati yang diperbaharui, kami punya ketulusan dalam mengasihi Engkau. Ampuni kami kalau seringkali dalam doa kami menuntut, memberi syarat-syarat kepada Engkau. Kami akan bertobat jika Engkau mengabulkan doa kami akan melayani Tuhan jika Engkau memberikan apa yang kami inginkan. Ampuni kami Tuhan. Berikan kami hati yang tulus mengasihi-Mu seperti Engkau tulus mengasihi kami. Dengan kekuatan kami tidak mampu, tapi kami percaya dengan jamahan Roh Kudus buat setiap kami akan diubahkan. Terima kasih buat firman-Mu yang begitu mengingatkan, menyadarkan, dan menguatkan kami. Kami berdoa buat hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Binsar Sagala. Engkau terus pakai hamba-Mu, terus buat kerohaniannya bertumbuh, semakin kagum akan Engkau. Dalam keluarganya, dalam pelayanannya, dalam penggembalaannya, kami berdoa dalam nama Yesus, urapan Tuhan nyata. Karya Tuhan sempurna, perkenanan Tuhan nyata untuk beliau sekeluarga beserta seluruh jemaat. Engkau yang memberkati hamba-Mu Bapak Pendeta Binsar, dimanapun Tuhan tempatkan beliau melayani, semakin banyak jiwa yang dibawa untuk kagum akan kebesaran kasih-Mu. Kami berdoa saat ini Tuhan, buat setiap umat-Mu, baik yang ada di tempat ini maupun di rumah. Dalam menutup tahun 2021, mungkin banyak kegagalan yang kami alami di masa lalu di tahun ini. Tuhan tolong kami, untuk kami punya pengharapan, semangat yang baru menatap masa depan di tahun 2022. Dan kami mau bertumbuh dalam iman, dalam kedewasaan, mengenal Engkau. Terima kasih Tuhan. Dan sebelum kami berpisah, kami rindu berdoa untuk bangsa dan negara kami. Engkau lawat Indonesia, pulihkan Indonesia Tuhan. Kami percaya tangan-Mu terulur, kasih-Mu ada buat bangsa dan negara kami. Dan kami terus berdoa di dalam nama Yesus, pemulihan, damai sejahtera Tuhan terus ada di tengah bangsa dan negara kami. Tuntun bangsa dan negara kami Tuhan semakin menggenapi apa yang menjadi agenda-Mu. Damai sejahtera Tuhan melimpah buat para pemimpin kami dalam pengambilan keputusan. Kami percayakan setiap keputusan yang diambil, biar itu boleh merupakan bagian, rangkaian, rancangan yang indah dari Tuhan untuk Indonesia. Kami berdoa buat komunitas kami, Jerusalem Community Church. Tuhan terus bawa komunitas ini untuk semakin membawa kami semua semakin mengenal dan mengalami Engkau setiap hari. Biarlah setiap kami yang ada di dalamnya semakin giat untuk bersaksi, semakin antusias dengan rela dan sukacita melakukan firman Tuhan, sehingga kami jadi teladan. Semakin rela untuk memuridkan, membagi hidup kami dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Dan sebelum kami berpisah Tuhan, kami rindu menerima berkat yang datangnya daripada Allah Bapa. Mari kita tadahkan tangan kita, terima berkat. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, hati yang mengasihi Tuhan, hati yang rindu menyenangkan Tuhan, kekuatan kemampuan dari Tuhan untuk kami menjadi pelaku firman-Mu ada saat ini sampai selama-lamanya. Memberkati keluarga, hubungan suami istri, orang tua anak, komunikasi suami istri, orang tua anak, kakak adik, dalam nama Yesus. Tuhan yang jamah, Tuhan yang pulihkan pekerjaan, perekonomian, kesehatan, relasi kami dengan rekan-rekan kerabat kami, studi kami, semuanya yang Tuhan percaya
percayakan pada kami, pelayanan kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berdaulat atas hidup kami. Semua yang terbaik dari Tuhan nyata bagi kami, dan itu semua kami tujukan hanya bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu. Tak berubah selamanya cinta kasihku padamu. Ku mau hidup selamanya untuk senangkan hatimu, Tuhan. Puji Tuhan, jemaat Tuhan, saya persilahkan duduk sebelum kita akhiri ibadah sore ini. Ada beberapa pengumuman. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Binsar bisa menyampaikan firman Tuhan buat kita semua, dan juga Saudari Resti yang sudah membantu kita dalam musik ya, sehingga kita boleh memuji Tuhan. Saudara, ada beberapa pengumuman. Yang pertama, kegiatan Komsel dan Worship Night yang biasa diadakan pada hari Rabu dan hari Jumat itu diliburkan dan akan kembali dimulai tanggal 4 Januari 2022. Ya, jadi sampai ketemu di tahun yang akan datang di hari Rabu dan hari Jumat dalam Worship Night dan Bible Study. Lalu ibadah awal tahun akan kita laksanakan pada tanggal 2 Januari 2022 disertai dengan perjamuan kudus pukul 16. Ya, bersyukur keberadaan kita hari-hari ini, penyebaran virus COVID-19 juga sudah banyak penurunan, saudara. Jadi Gereja Jerusalem Community Church membuka untuk ibadah onsite, tidak banyak, hanya sekitar 10-15 orang saja. Ya, saya mengundang saudara untuk mendaftarkan diri ke nomor handphone saya WhatsApp 0851 5952 3664. Ya, saya rasa kita semua di sini sudah terhubung dalam WhatsApp itu. Ya, boleh mendaftarkan. Ya, 10-15 orang per ibadah, kita bisa ibadah sama-sama di tempat ini, di ruangan ini. Ya, lalu untuk persembahan dan persepuluhan ini kita bisa lakukan melalui transfer ya ke rekening BCA dengan nomor rekening 1570330043 atas nama Yusak Setiawan. Dan rekaman ibadah dapat saudara, Bapak Ibu saudara saksikan di channel YouTube Jerusalem Community Church. Dan yang paling terakhir, bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan udah pimpin kita sampai saat ini. Selamat Hari Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal. Selamat Hari Natal dan tahun baru. Puji Tuhan, ibadah boleh selesai. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa tahun yang akan datang. Puji Tuhan.